Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Untayan kalimat tahmid, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat menunaikan rangkaian pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh sebagaimana yang telah kita lalui bersama. Tentunya bahwa semua ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri secara saksama, karena masih banyak saudara-saudara kita diberikan kehidupan yang sama, bangun di pagi hari yang sama, tapi belum tentu bisa menikmati ketenangan batin, kenyamanan hati, atau paling tidak belum tentu saudara-saudara kita bisa menghadiri satu majelis di mana majelis ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama kita awali rangkaian kajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah, di mana mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah kita niatkan untuk diri kita masing-masing atau keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa syahabati Rasulillahi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma qbil du'ana bi syaratil Fatihah wa barik wa bi karamatil Fatihah wa til Fatihah ya kasyifal gham ya mani abdi yaghfir wa yarham innallaha ala kulli syai'in qadir. Terima kasih kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermaksud untuk menggurui, kita bersama-sama untuk mencari nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemimpin dalam arti formal maupun pemimpin dalam arti yang seluas-luasnya. Apapun besar dan kecilnya amanah yang diberikan kepada kita tentunya memiliki konsekuensi yang begitu berat yang akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemimpin dalam arti formal maupun pemimpin dalam arti non formal. Oleh karena itu wajar saja kalau kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa pemimpin yang adil dia akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebabnya ada beberapa pendidikan yang penting bagi kita dalam sholat berjamaah. Salah satu di antara banyaknya
setiap yang menjadi imam itu tentunya memiliki keterampilan yang memadai dan mumpuni. Tidak semua orang bisa dijadikan sebagai imam. Begitulah halnya yang sering kita dengar bahwa imam dalam arti pemimpin adalah memiliki tanggung jawab moral baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu gaya hidup seseorang itu sangatlah ditentukan oleh cara pandang bagaimana dia mengartikan hidup dan kehidupan. Maka langkah awal untuk mengubah seseorang dari jalan hidupnya, langkah pertama yang ia harus rubah adalah dengan cara merubah cara pandang orang tentang hidup ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, bimbingan secara umum kepada kita melalui Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sehingga ia mengubah atas apa-apa yang ada pada diri mereka. Ma bi anfusihim diartikan menurut para ulama tafsir adalah rule of thinking, cara pandang, cara berpikir seseorang dalam melalui hidup dan kehidupan ini. Sebab cara berpikir itu akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan kemudian hari. Untuk menguatkan teori ini, izinkan saya untuk menarik satu kisah terkait dengan bagaimana keteladanan kepemimpinan Umar bin Khattab. Tentunya banyak keutamaan-keutamaan dan keteladanan-keteladanan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Namun dari sekian banyaknya, izinkan saya untuk menguraikan sedikit saja. Di Mesir itu Pak, ada seorang gubernur namanya Amr bin As. Amr bin As ini dikisahkan seorang pemimpin yang syarat bergelimangan kemewahan. Di depan kantor gubernur itu ada gubuk reot milik Yahudi. Ditanya oleh Amr bin As, prajurit, itu gubuk milik siapa? Milik Yahudi tuan. Panggil orangnya, bawa ke sini. Kata prajurit, buat apa tuan? Udah panggil aja. Saya mau bangun masjid di depan kantor saya. Akhirnya prajurit itu, yang namanya prajurit Pak, dia taat terhadap perintah panglimanya, atasannya. Dipanggillah Yahudi. Ketika dipanggil Yahudi, maaf tuan, ada apa tuan saya dipanggil? Gubukmu mau saya gusur. Maksud tuan? Iya, tempat tinggal yang kamu tempati itu jalur hijau. Saya mau bangun masjid di sana. Tuan, saya ini kelompok kecil tuan. Saya tidak punya apa-apa tuan. Yang saya miliki itu cuman itu aja. Lah kalau saya digusur tuan, saya mau tinggal di mana? Amr bin As nampaknya tidak mendengarkan tuh gumaman daripada Yahudi. Akhirnya diratakanlah rumah Yahudi ini. Kemudian berlinanglah air mata Yahudi ini. Di dalam gumamnya, oh begini jadi rakyat kecil, sudah jatuh tertimpa tangga. Sambil dia berpikir, sambil merenungi nasib selanjutnya, bahwa di atas gubernur ada atasan lagi yang saat itu menjadi Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab. Kemudian mengencangkan niatnya, pergilah itu Yahudi ini ke Madinah. Di dekat masjid di bawah pohon kurma ada orang berpakaian biasa aja Pak. Ditanya tuh oleh Yahudi ini, tuan,
Saya mau tanya Tuan, kalau singgasananya Umar bin Khattab itu di mana Tuan? Singgasananya Umar bin Khattab itu di atas lumpur. Di atas lumpur Tuan? Iya, di atas lumpur. Kalau pakaian kebesarannya apa Tuan? Pakaian kebesarannya itu adalah malu dan takwa. Prajuritnya Tuan, prajuritnya siapa Tuan? Prajuritnya itu adalah mustad'afin, kaum lemah, orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua, janda muda enggak Pak? Janda-janda tua. Ditanya, orangnya di mana Tuan? Orangnya ada di hadapan kamu. Jadi Tuan adalah Umar bin Khattab, orang yang saya cari. Ya, akulah Umar bin Khattab. Ada apa kamu? Orang mantan preman Pak. Jadi ngomongnya tegas, nggak pakai basa-basi. Ada apa kamu datang ke sini Tuan? Saya dari Mesir ke Madinah Tuan, untuk mencari keadilan Tuan. Gubuk saya digusur oleh gubernur Tuan, namanya Amr bin As. Singkat cerita, Umar yang namanya pemimpin yang tegas, tidak banyak basa-basi, dia meminta kepada Yahudi untuk mengambilkan satu tulang kepadanya. Diambilkan satu tulang itu, diberikan kepada Umar bin Khattab. Seketika itulah Umar bin Khattab mencabut pedangnya, menggaris lurus di tengah tulang itu. Ini kau berikan kepada Amr bin As. Yahudi bingung Pak. Tuan, maksud dan kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka mencari keadilan Tuan, bukan untuk mendapatkan tulang Tuan. Ini saya nggak ngerti nih Tuan. Kata Umar bin Khattab, ya sudahlah, kamu kasih saja itu kepada Amr bin As. Nanti juga dia akan mengerti apa maksud dari garis tulang ini. Pergilah kemudian Yahudi ini ke kediaman Amr bin As. Sesampainya di kediaman Amr bin As, kemudian bertemu dengan Amr bin As, Yahudi pun berkata, Tuan, saya telah mengadukan permasalahan saya kepada Umar bin Khattab tentang perkara penggusuran ini Tuan. Kata Amr bin As, apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Ini Tuan, ada amanah. Dilihat garis lurus di tengah tulang itu Pak, badan Amr bin As gemetar, keringat berkucuran. Yahudi bingung. Kalau kata orang Jawa gimana, ini apa-apaan nih? Kok ada gubernur ngelihat garis lurus di tengah tulang, pucet mukanya, gemeter. Kemudian Yahudi bertanya, Tuan, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Saya nggak mengerti. Yahudi, kamu tahu? Tahu Tuan. Saya tidak tahu Tuan. Justru itulah saya mau bertanya kepada Tuan, ini maksudnya apa Tuan? Seolah-olah Umar bin Khattab menegur saya secara keras. Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang kau jadi seorang pemimpin, kau berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatmu, kau zolimi rakyatmu karena kau memiliki kekuasaan di atas rakyatmu. Kalau kau tidak bisa berlaku adil, sebagaimana lurusnya garis yang terdapat di tulang ini, maka akulah orang pertama yang akan meluruskanmu dengan pedangku ini. Akhirnya itu Pak Amr bin As manggilin prajurit lagi tuh. Diriin lagi rumah Yahudi, diriin lagi. Yahudi pun bertanya, Tuan, jadi perkara saya dimenangkan Tuan? Ya, perkara kamu dimenangkan.
Oh, ternyata Islam itu adil ya Tuhan. Tidak pandang bulu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, bimbing saya Tuhan ke dalam Islam. Dibimbinglah oleh Amr bin As. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan Tuhan, perkara tanah saya Tuhan, saya wakafkan untuk pembangunan masjid. Yahudi masuk ke dalam Islam karena melihat sistem keadilan dalam Islam. Pemimpin-pemimpin di masa lalu tidak sekedar memberikan contoh terhadap keadilan, tapi menjadi pelaksana dari keadilan itu sendiri. Kan kita juga di dalam konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata Fatimah binti Muhammad dia mencuri, jangan orang lain yang akan memotongnya, biar ayahku sendiri Muhammad yang memotongnya. Ini kan pemimpin yang menjadikan contoh dalam pelaksanaan keadilan. Nah, di kita ini agak sedikit Pak, banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Maka oleh karena itu, dari dua kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan Pak. Coba lihatlah bagaimana Umar bin Khattab bahwa memandang jabatan adalah amanah. Maka perilaku yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yakni bagaimana menyampaikan amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya tanpa melihat latar belakangnya. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Islam, dan lain sebagainya. Kalau memang dia mendapatkan keadilan, maka hendaklah ia juga diberikan keadilannya. Meskipun orang Islam, kalau memang dinyatakan salah, maka harus menyalahkannya. Tapi cobalah kita tengok bagaimana Amr bin As memandang bahwa jabatan adalah kesewenang-wenangan. Hampir saja perilaku Amr bin As melakukan kesewenang-wenangan jikalau tidak diingatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi cara pandang, apa yang kita lihat, apa yang akan kita lakukan, itu sangat mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan kemudian hari. Maka kalau kita lihat di luaran sana, ada orang yang badannya sehat tapi tidak mau sholat berjamaah, tidak mau melaksanakan ibadah, karena cara pandangnya itulah yang belum sampai sebagaimana kita, sehingga perilakunya pun demikian. Maka kembali kepada konteks tadi, la yazrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Tegakkan keadilan demi hukum, bukan untuk membalas dendam, bukan pula untuk memojokkan orang lain, tapi benar-benar untuk menegakkan keadilan. Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang aku takuti ini adalah pemimpin-pemimpin yang menyimpang dari kebenaran. Dia tahu bahwa itu adalah benar, namun dia tidak sanggup untuk meneriakkan kebenaran karena harus berhadapan dengan ancamannya adalah jabatannya. Tentunya pemimpin semacam ini menyimpang dari kebenaran. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan langsung pada hari kelak kiamat nanti terhadap al-imamul adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Orang mencari perlindungan, tapi ini Allah memberikan perlindungan langsung kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin yang adil, yang mampu menegakkan keadilan demi hukum, yang mampu menegakkan keadilan demi kemakmuran, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Oleh karena itu, tentunya bahwa kisah ini harus bisa menjadikan sebagai inspirasi buat kita.
Lalu siapa sebenarnya pemimpin itu? Ya kita-kita ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala rumah tangga adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, maka dia pun akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri adalah pemimpin dalam menata rumah tangganya. Bagaimana mengurusi anak-anaknya, menata kehidupan di dalam keluarganya, menyiapkan dan lain sebagainya, itu pun akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak remaja pun adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tentunya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sangat dicintai dan didoakan oleh rakyatnya. Dan pemimpin seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya sendiri. Maka Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya membutuhkan sosok seperti Umar bin Khattab yang mampu menata, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Di dalam keluarga juga membutuhkan figur seperti Umar bin Khattab yang mampu mengayomi, menjaga keamanan anggota keluarganya di tengah ancaman yang bisa merusak keluarganya. Di dunia pendidikan juga membutuhkan figur seperti Umar bin Khattab yang menjadi teladan terbaik bagi peserta didiknya. Guru juga pemimpin. Di mana? Di kelasnya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini seharusnya menjadi sebuah inspirasi. Kan dikisahkan ada salah seorang yang ribut dengan istrinya, Pak. Ribut dengan istrinya, maksud dan tujuannya dia itu mau mengadukan kepada Umar bin Khattab. Pergilah dia ke Umar bin Khattab. Sesampainya Umar bin Khattab, dia melihat langsung Umar bin Khattab dicaci maki oleh istrinya. Pendeknya mah ada yang tidak baiklah yang dilihat oleh dia. Kemudian orang ini bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak membalas cacian makian istrimu terhadapmu?" Apa kata Umar bin Khattab? "Kalau aku melihat bagaimana dia menyiapkan makanan, bagaimana dia kemudian mengandung anak-anakku, dan bagaimana dia mencuci pakaianku, memenuhi kebutuhanku, maka atas dasar itulah aku tidak sanggup dan tidak berani untuk memaki-makinya." Ini orang yang tadi mau niat ngelaporin istrinya kepada Amirul Mukminin, itu orang nggak jadi Pak pulang ke rumah. Nah kalau kelasnya Umar bin Khattab aja demikian lembut dan halusnya perasaannya, apalagi kita gitu. Itulah yang saya maksud bahwa di tengah keluarga juga membutuhkan figur seperti Umar bin Khattab yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan bagi anggota keluarganya. Maka oleh karena itu kisah ini sebenarnya sangat luas kalau kita bisa terjemahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dalam sisi kehidupan itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatu munjiyatun wa salasatu muhlikatun wa salasatu darajatun wa salasatu kafaratun. Apa itu? Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan dari siksa. Kemudian ada 3 hal yang dapat menjadi atau memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Dan ada 3 hal yang dapat menghapus dosa.
Ammal munjiyatun, 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa khasyatullahi taala bisirri, takut kepada Allah secara rahasia wal alaniyatin, dan secara terang-terangan. Jadi orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri, itu namanya rahasia tuh. Baik wa alaniyah, dalam keadaan beramai-ramai atau terang-terangan dia juga takut kepada Allah. Pemimpin tuh begitu tuh. Baik dalam keadaan sendiri dia tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam keadaan beramai-ramai juga demikian. Kepala rumah tangga juga demikian, baik dalam keadaan sendiri dia takut kepada Allah, dan dalam keadaan beramai-ramai pun bersama anggota keluarganya dia juga takut kepada Allah. Begitulah seharusnya pemimpin mengedepankan keteladanannya di tengah anggotanya, di tengah rakyatnya dan sebagainya. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara sirri wa alaniyah, maka dia akan mendapatkan dan dihindarkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana dalam kehidupan dunia di saat dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kecukupan. Jadi kalau kita mau melihat Pak, pemimpin itu begitu perilakunya. Coba aja kita tengok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak tinggal minta aja kepada Allah kalau beliau minta kekayaan. Betul ya Pak ya? Tapi Nabi nggak mau. Ditawarin tuh Jabal Uhud, dijadikan intan berlian. Apa kata Nabi? Cukup 1 hari aku kenyang, yang dengan kenyang itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup 1 hari aku lapar, yang dengan lapar itu aku bisa berbuat kesabaran. Ternyata memang Pak, syukur dan sabar itu 2 saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, dan ini pahalanya akan memenuhi timbangan pahala buat kita semua, karena keduanya tidak membutuhkan pengeluaran uang, tidak membutuhkan keringat. Keduanya bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Maka seorang pemimpin yang baik tentunya adalah mereka yang hidup dalam kesederhanaan, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kecukupan. Makanya itu pemimpin-pemimpin kalau dilantik, baca doanya seharusnya nawaitu somagodin an adai pardi syahri. Dia puasa dulu dah tuh, tahan dulu tuh keinginan-keinginannya. Kalau rakyatnya mah seneng nggak apa-apa dah tuh, tapi pemimpin mah nggak boleh, ada etikanya. Ini begitu dilantik doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi yang diurusinnya perut aja. Bodoh amat dah rakyatnya mah kelaparan kayak kagak. Nah itu yang terjadi itu. Seharusnya pemimpin yang baik itu adalah yang tadi hidup dalam kesederhanaannya. Boleh nggak negara memberikan fasilitas kepada pimpinannya? Boleh, tapi lihat rakyatnya. Rakyatnya aja masih susah. Maka kalau ada di zaman sekarang pemimpin-pemimpin yang seperti keteladanan Umar bin Khattab, itu sebuah anugerah yang luar biasa yang bisa kita ambil contoh dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridai wal ghadabi, yaitu adil antara senang dan marah. Yang tadi saya kisahkan itu Umar bin Khattab yang ketika dia dicaci maki tapi dia tidak membalas dengan cacian makian istrinya. Kenapa? Karena dia melihat titik perjuangan bagaimana istrinya terhadap dirinya. Maka rasa emosi tadi dipendam sedalam-dalamnya,
yang dimunculkan adalah bagaimana kita empati terhadapnya. Disitulah adil antara senang dan marah. Kemudian Pak, wa ammal muhlikatu, 3 hal yang bisa merusak diri sendiri nih buat pemimpin nih. Pertama, pasyuhun syadidun, yakni sangat kikir. Kalau kita menemukan pemimpin-pemimpin yang kikir tuh, kikir akan kebijakan yang adil terhadap rakyatnya, kikir akan kesejahteraan terhadap rakyatnya, kikir terhadap kesenangan rakyatnya, maka ini adalah akan merusak dirinya sendiri bagi pemimpin itu. Ya ngomong kasarnya, enggak di demo aja udah bagus Pak. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang kayak begitu, itu yang bisa merusak diri itu. Ini juga nasihat buat kita. Kalau kita juga bersikap kikir terhadap diri kita, maka itu sebagian ulama mengatakan itu termasuk salah satu maksiat batin. Saya gambarkan begini. Kalau ada orang nih, dia sebenarnya sanggup untuk makan, cuman karena dia lagi nabung, dia tahan-tahan tuh laparnya tuh sampai perutnya berbunyi, sampai dia jatuh pingsan. Ini orang kayak begini, kata ulama fikih, ini termasuk maksiat batin. Kenapa? Memberikan kemudorotan. Karena lantaran sayang duitnya, dia tahan-tahan tuh makannya tuh. Ini maksiat batin ini. Ya hati-hati ini. Itu karena apa? Karena pelitnya. Itu merusak dirinya sendiri itu. Bukankah kisah-kisah terdahulu orang-orang yang kikir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi? Karena kikir adalah bagian dari maksiat batin. Lalu yang kedua, wa huwa muttabaun, mengikuti kehendak nafsu. Kalau pemimpin sudah mengikuti kehendak nafsu, maka yang terjadi adalah kemudorotan, kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan. Maka yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna tanpa memandang akan kehendak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga termasuk salah satu yang bisa merusak dirinya sendiri. Saya persingkat saja biar nanti ada tanya jawab ya Bapak. Wa ammad darajatun, sedangkan 3 hal yang mampu mengangkat derajat. Fa ifsya'us salam, membudayakan ucapan salam. Ada 2 makna Pak. Pertama, ucapan salam itu memberikan arti sebagaimana kalau kita bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia jawabnya dengan sempurna, kalau dia mengucapkannya dengan sempurna, kita jawab juga dengan sempurna sampai akhir. Itu konotasi yang pertama. Konotasi yang kedua, arti yang sesungguhnya, orang yang mengucapkan salam harus mampu menciptakan kedamaian di tengah orang lain. Orang yang mengucapkan salam harus mampu memberikan ketenangan di tengah orang lain. Ini konotasi yang sesungguhnya dalam aspek pergaulan kita di masyarakat. Hal ini karena ucapan salam berupa doa, tentunya juga yang menjawab salam juga mendoakan kembali, dan ini salah satu bentuk akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'am, memberikan makan bagi orang yang kelaparan. Pemimpin yang baik itu, saya bilang tadi Pak, harus niatnya tuh baca doanya tuh niat nawaitu somagodin, dia nahan dulu dah. Nah biarin dah rakyatnya membaca doa Allahumma barik lana bima rojaqtana wa qina adzabannar. Biarin rakyatnya tuh kenyangin dulu perutnya. Kalau mereka kesejahteraannya terjamin, insya Allah mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar
kendali aturan hukum negara dan kendali aturan hukum agama. Maka pemimpin yang baik adalah wa it'amu ta'am, memberikan keadilan, kesejahteraan kepada mereka para rakyatnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Di dalam konteks hadis Nabi SAW, ini salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, Pak? Gambarannya gini, kalau kita sholat subuh, yang dapat pahala ya kita. Kalau kita nggak sholat, ya kita. Tapi kalau kita menolong orang lain sedang kelaparan, manfaatnya langsung diterima oleh orang yang membutuhkannya. Maka menyelamatkan satu orang sama artinya dengan menyelamatkan semuanya. Memenuhi kebutuhan seorang muslim sama dengan dia memenuhi kebutuhan seumur hidupnya. Maka itulah pentingnya bahwa kesalehan pribadi tidak cukup untuk bisa berada pada syurganya Allah tanpa diikuti dengan kesalehan secara sosial. Itulah makna ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak pendusta-pendusta agama itu? Ya salah satunya adalah mereka yang membiarkan orang-orang miskin kelaparan. Kemudian yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, yakni sholat tahajud di keheningan malam pada saat orang terlelap dengan tidurnya. Kalau ada pemimpin yang bisa menghidupkan malam-malam tahajudnya, apalagi sampai ngajak jamaahnya, Masya Allah, itu karunia luar biasa, Pak. Kenapa? Ini akan diangkat derajatnya. Lah kalau satu komplek ini semua melaksanakan qiyamul lail di tengah malam, tidak menutup kemungkinan ini satu daerah ini akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau rakyat itu tergantung bagaimana pimpinannya. Kalau pimpinannya dia soleh, insya Allah rakyatnya soleh. Kalau pimpinannya rusak, maka rakyatnya pun akan rusak. Maka nyari pemimpin juga ada pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal kafarah, ada 3 hal, Pak, yang dapat menghapus dosa. Yang pertama, fa isbagul wudu'i bis sabarat, menyempurnakan wudu di waktu udara yang sangat dingin. Oh, itu godaannya berat sekali tuh, Pak. Apalagi kalau hujannya gede banget dah itu. Kita kayaknya mau sholat jamaah jauh keluar gitu, kayak tangan kita giniin dulu itu. Ini gede apa kagak hujannya ini? Kalau gede mah kayaknya kagak jadi nih sholat jamaah tuh. Tapi kalau kita terabas terus, ya kan, dengan segala upaya kita, maka ya Allah itu penghapus dosa itu. Masya Allah. Kita aja kalau nonton dangdut, kita giniin tangan kita, ya masih gerimis, baru gerimis katanya. Iya kan, jalan tuh kita tuh. Tapi kalau giliran taklim kebaikan, ya kayaknya ustadznya juga kagak datang ini. Ini bener kagak datang itu. Padahal dia kalau datang, Pak, Masya Allah itu penghapus dosa itu. Apalagi kalau dia mau taklim, dia berwudu terlebih dahulu. Maka bersyukur bagi mereka yang sering membiasakan wudu, mengerjakan sholat 5 waktu. Setiap perbuatan salah dan dosanya akan dilunturkan oleh wudunya itu sendiri. Bersyukur, Pak, kita, Pak, mendapatkan jaminan yang kayak begitu. Kemudian yang kedua, wan naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Masya Allah, Pak. Setiap langkah kita datang ke sini, ke Masjid Al-Hidayah kita cintai ini, maka satu langkah itu akan dihapus kesalahannya, satu langkah kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rumahnya di Cibitung, Pak, paling jauh. Ustadz Mahroji rumahnya di Bekasi. Yang dekat juga masih alhamdulillah. Kenapa? Jalannya pelan-pelan, Pak, biar langkahnya itu terhapus dosanya. Makanya orang begini, Pak,
sebenarnya orang itu mau menghadiri sholat jamaah atau tidak bukan ukurannya rumahnya dekat dengan masjid. Mohon maaf, itu semua tergantung bagaimana kelapangan hati kita mau sholat jamaah atau tidak. Orang ada juga rumahnya nempel sama masjid, nggak kelihatan subuh, nggak kelihatan zuhur, nggak kelihatan maghrib, nggak kelihatan isya, kelihatan cuma Jumatan doang. Seminggu sekali ya masih mending dah ketimbang polos sama sekali kagak ada. Artinya begitu besar Allah memberikan karunia-Nya terhadap penghapusan dosa dari setiap kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang terakhir Pak, wantizaru sholati ba'dal sholah, yakni menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Jadi kalau kita nih masuk maghrib nunggu sholat isya, itu antara maghrib dengan isya terhapus tuh dosanya tuh. Kalau kita dulu pernah berbuat dosa kesalahan terhapus tuh. Kalau kita kemudian dari isya ke subuh itu pun terhapus tuh dosanya tuh. Terhapus dosanya tuh. Tapi dengan catatan Pak, jangan sampai kemudian ditegur juga. Ada Salman Al-Farisi punya adik perempuan nikah dengan Abizar Al-Ghifari. Salman ini menengoki adik perempuannya. Ditanya oleh Salman, "Dek, kenapa engkau nggak dandan?" "Buat siapa?" katanya. "Ya buat suamimu, percuma." "Memang kenapa?" "Suami saya jarang di rumah." "Kemana?" "Di masjid terus." Ini kayaknya nih Abizar nih masuk maghrib keluar subuh kayaknya. Kemudian disampaikan oleh Salman kepada baginda Nabi. Apa katanya? Kata Nabi, "Inna likulli syai'in haqqun." Segala sesuatu ada haknya. Allah punya hak untuk disembah. Memperhatikan istri pun ada haknya. Melalaikan salah satu berarti dia berbuat kezaliman. Jadi kalau yang masih bujang-bujangan nih, yang belum ada tanggungan gitu, bisa memanfaatkan ini antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, kan itu penggugur dosa. Mudah-mudahan Bapak sekalian ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, sehingga kita bisa menjadikan kisah Umar bin Khattab contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi tambahan dari kitab Nasha'ihul Ibad juga bisa memberikan amalan yang kuat kepada kita untuk apa yang bisa kita tingkatkan amalannya dan apa yang harus kita tinggalkan hal-hal yang jelek. Karena memang alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Antara mati dan hidup itu sebenarnya adalah biar kita siapa yang diukur amalannya yang paling baik. Maka orang hidup di dunia itu bukan ditentukan seberapa lamanya, tapi adalah ditentukan seberapa banyak kualitas amal ibadah yang dia kerjakan di kemudian hari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama kita sharing saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak Ibu atau ada yang bertanya? Kalau tidak, kita tutup dengan doa saja. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi min jami'il ma'ati wa zunubi hamda syakirina hamdan na'imina hamda yu'afi ni'ama yukafihu majida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wa zikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim ta'syirana ya Allah ya rabbal alamin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma maqbul du'aana bisyuratil Fatiha Allahumma maqbul maqsudana bisyuratil Fatiha Allahumma maqbul hajatuna bisyuratil Fatiha ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham innallaha ala kulli syai'in qadir fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان